Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas ketidaksamaan irasional. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami definisi dan bentuk umum ketidaksamaan irasional. Yang selanjutnya dapat menyelesaikan ketidaksamaan irasional. Yang terakhir, dapat menerapkan konsep ketidaksamaan irasional dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaksamaan irasional adalah ketidaksamaan yang memuat variabel di dalam tanda akar. Bentuk umum ketidaksamaan irasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, akar fungsi X kurang dari A. Yang kedua, akar fungsi X kurang dari akar fungsi Gx. Yang ketiga, akar fungsi X kurang dari fungsi Gx. Yang keempat, akar fungsi X ditambah akar fungsi Gx kurang dari A. Di mana semua bentuk umumnya menggunakan salah satu tanda ketidaksamaan. Bisa dilihat contohnya, yaitu akar X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 2. Misalkan A sama dengan akar X kuadrat min 4 dan B sama dengan 2. Jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A kurang dari B sama dengan A kuadrat kurang dari B kuadrat. Yang kedua, A lebih dari B, maka A kuadrat lebih dari B kuadrat. Nah, yang ke B, teknik penyelesaian ketidaksamaan irasional. Di mana langkah-langkah penyelesaian ketidaksamaan irasional adalah sebagai berikut. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengkuadratkan kedua ruas ketidaksamaan agar bentuk akarnya hilang. Kemudian menentukan penyelesaiannya. Yang kedua, menetapkan syarat bagi fungsi yang berada di bawah tanda akar. Setiap fungsi yang berada di bawah tanda akar harus bernilai positif atau sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Yang terakhir, menentukan irisan antara penyelesaian utama dan syarat-syaratnya sehingga diperoleh penyelesaian dari ketidaksamaan irasional. Nah, berdasarkan bentuk umum ketidaksamaan irasional dan langkah-langkah tersebut diperoleh kesimpulan berikut. Yang pertama, bentuk akar fungsi X kurang dari A dengan A lebih dari 0. Maka bentuk ini akan terpenuhi jika yang A fungsi X lebih dari sama dengan 0, yang B fungsi X kurang dari A kuadrat sesuai tanda ketidaksamaan yang diberikan. Yang terakhir, irisan dari A dan B. Nah, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, di mana tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan akar 3x min 9 kurang dari sama dengan 6. Pembahasannya kita lihat, diketahui akar 3x min 9 kurang dari 6. Nah, tadi sudah disebutkan ya, jika untuk penyelesaian ini akan terpenuhi jika A fungsi X lebih dari sama dengan 0, yang kedua fungsi X atau B fungsi X kurang dari A kuadrat, lalu yang terakhir dengan cara irisan dari A dan B. Kita lihat aja yang A, di mana fungsi X lebih dari 0, maka fungsi X-nya itu 3X min 9 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini 3X dan min 9 dipindahkan ke kanan menjadi 9. Maka untuk menghilangkan angka 3 dengan cara pembagian dan didapatkan X lebih dari sama dengan 3. Oke, syarat yang A sudah terpenuhi. Lalu syarat yang kedua, di mana fungsi X kurang dari A kuadrat. Di sini agar untuk menghilangkan akarnya. Nah, sudah didapatkan 3X min 9 kurang dari sama dengan 6 kuadrat. Karena kedua ruas sudah dikuadratkan ya, dan akarnya sudah hilang. Lalu 6 kuadrat itu hasilnya 36. Nah, lalu di sini 3X kurang dari 36 ditambah 9. Min 9 kita pindahkan ke kanan. Jadi positif. 36 tambah 9 yaitu 45. Dan didapatkan 3X kurang dari sama dengan 45. Dan untuk menghilangkan angka 3 diisi X-nya dengan cara kita bagikan. Dan didapatkan X kurang dari sama dengan 15. Lalu langkah terakhir, karena syarat yang A dan B kita sudah terpenuhi,
angka yang terakhir dengan cara irisan. Dengan irisan dari A dan B, kita dapat memperoleh, di mana kita lihat gambarnya, di sini ada 3, karena X lebih dari sama dengan 3, maka angka 3 atau di titik 3, dia bernilai ke arah kanan. Dan yang B, di sini ada titik 15, karena sifatnya X kurang dari sama dengan 15, karena ada tanda kurang dari, maka dia bernilai ke kiri. Jadi, himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan tersebut adalah X demikian 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 15. Nah, kita masuk saja ke contoh soal yang kedua, di mana masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan akar X kuadrat min 16 kurang dari 3. Nah, pembahasannya ya, diketahui akar X kuadrat min 16 kurang dari 3 akan terpenuhi jika di mana yang A itu fungsi X lebih dari 0. Kita lihat fungsi X-nya itu X kuadrat min 16 lebih dari 0. Nah, karena dia bernilai kuadrat, kita faktorkan. Dan didapatkan X min 4 dan X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, sini titik pembuat nolnya kita bahas, yaitu X min 4 dipindahkan ke kanan menghasilkan 4, dan X plus 4 dipindahkan ke kanan menghasilkan min 4. Lalu kita buat titik intervalnya, di mana ujungnya itu min 4 dan paling kanan 4. Nah, di sini ada min 4, karena dia kita ambil lebih dari 0, maka di sini 5 dikurang 4, maka menghasilkan 1. Dan di atas min 4 bernilai positif. Dan di sebelah kanan yaitu ada titik 4, kita masukkan saja 5 ditambah 4 yaitu 9, maka di atas 4 bernilai positif. Nah, karena min 4 bernilai negatif, maka tandanya mengarah ke kiri. Dan yang 4 bernilai positif, maka dia tandanya berarah ke kanan. Lalu didapatkan penyelesaian X kurang dari sama dengan min 4 atau X lebih dari sama dengan 4. Lalu yang kedua, yaitu di mana fx kurang dari A kuadrat. Nah, di sini ada fx-nya dan A ya. A kuadratnya itu A kuadratnya itu 3. Fx-nya yaitu X kuadrat min 16. Dan didapatkan X kuadrat min 16 kurang dari 3 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9. Fx-nya itu X kuadrat min 16. Nah, di sini 9 dipindahkan ke kiri menghasilkan negatif dan dioperasionalkan yaitu min 25. Didapatkan X kuadrat min 25 kurang dari 0. Maka kita faktorkan saja dan didapatkan X min 5 dan X plus 5 kurang dari 0. Nah, kita buat titik pembuat nolnya, di mana X sama dengan 5. Dari persamaan X min 5 kita pindahkan ke kanan menghasilkan 5. Dan persamaan yang kedua X plus 5 kita pindahkan ke kanan menghasilkan yaitu X min 5. Dan kita buat garisnya min 5 dan 5. Maka penyelesaiannya yaitu min 5 kurang dari X kurang dari 5. Angka selanjutnya yaitu kita membuat irisan dari A dan B. Kita lihat di layarnya, di mana di sini ada titik min 5, min 4, dan 4 dan 5 ya. Di sini kita bahas satu-satu. Min 5 mengarah ke kanan karena kita masukkan, karena dia kurang dari 0, maka kita akan masukkan 4 ya. 4 ditambah 5 yaitu 9. Maka di atas min 5 bernilai positif. Dia bernilai ke arah ke kanan. Nah, di sini ada min 4. Dia bernilai negatif mengarah ke kiri. Di sini ada 4 bernilai positif mengarah ke kanan.
Dan yang terakhir 5. Di sini kita akan masukkan di persamaan X min 5, kita masukkan saja 4. Karena dia kurang dari 0, maka 4 dikurang 5 menghasilkan min 1. Maka 5-nya mengarah ke kiri. Dan terhubung ya, antara min 5 dan 5 membentuk sebuah kotak ya. Nah, untuk mencari himpunannya, di sini karena ada dua angka, di mana min 5 dan min 4, dan 4 dan 5. Karena min 4 mengarah ke kiri, dan min 5 mengarah ke kanan, maka membentuk suatu himpunan. Dan sebaliknya juga, 4 mengarah ke kanan, dan 5 mengarah ke kiri, maka membentuk sebuah himpunan. Atau kita arsir ya, bahasanya itu. Nah, lalu kita dapatkan himpunan penyelesaiannya dari ketidaksamaan tersebut, di mana min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan min 4. Atau karena kita mendapatkan dua himpunan, 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Lalu kita masuk lagi ke contoh soal yang selanjutnya. Di mana contoh soal yang ketiga ini, tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan akar X kuadrat min 4X plus 4 kurang dari 3. Maka diketahui akar X kuadrat min 4X plus 4 kurang dari 3 akan terpenuhi jika, nah di sini fx lebih dari sama dengan 0 ya. Maka yang A, X kuadrat min 4X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita faktorkan saja. Di sini kita dapatkan X min 2. Dan selanjutnya X min 2 lebih dari sama dengan 0. Maka di sini karena sama dan sama-sama X min 2, maka X anggota bilangan real. Lalu langkah yang kedua, di mana fx kurang dari a kuadrat. Karena untuk menghilangkan akarnya, kita lihat yang B. X kuadrat min 4X plus 4 kurang dari 3 kuadrat. Karena A kuadrat ya, menjadi 3 kuadrat. Nah, lalu X kuadrat min 4X plus 4, 3 kuadrat yaitu 9, kurang dari 9. Dan 9 dipindahkan ke kiri menghasilkan min 9. Positif 4 dikurang 9 menghasilkan min 5. Dan didapatkan X kuadrat min 4X min 5 kurang dari 0. Lalu kita lanjutkan dengan cara pemfaktoran. Dan didapatkan X min 5 dan X plus 1 kurang dari 0. Nah, lalu langkah selanjutnya kita membuat titik 0. Di mana X min 5 kurang dari sama dengan 0, maka min 5 dipindahkan kanan menghasilkan X sama dengan 5. Dan yang selanjutnya juga sama, X ditambah 1 kurang sama dengan 0, maka satunya dipindahkan kanan menjadi min 1. Kita sudah dapat titik pembuat nolnya, yang di sebelah kiri yaitu min 1, dan yang sebelah kanan 5. Nah, kita masukkan saja ya, karena dia kurang dari 0, maka 4 dikurang 5, kita ambil angka 4 ya, 4 dikurang 5 menghasilkan min 1. Maka di titik 5 mengarah ke kiri. Nah, lalu yang persamaan X ditambah 1, kita masukkan angka 4. Kita masukkan angka 0 ya, karena 1 kurang dari 0, 1 di bawahnya 0 berarti angka 0 ya. 0 ditambah 1 bernilai positif, plus 1 ya. Maka min 1-nya mengarah ke kanan. Dan didapatkan himpunannya yaitu min 1 kurang dari X kurang dari 5. Di sini kenapa dia bernilai negatif di tengah-tengahnya ya? Karena di sini kita masukkan saja angka 0. 0 dikurang 5 yaitu min 5. 0 ditambah 1, 1. Min 5 dikali 1 menghasilkan min 5. Maka antara min 1 dan 5 bernilai negatif. Lalu kita dapatkan dengan cara irisannya. Yang terakhir,
didapatkan himpunan penyelesaiannya kita sudah dapatkan, yaitu min 1 kurang dari X kurang dari 5. Lalu kita lanjut saja ke contoh soal yang berikut, di mana di sini ada contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan akar 3x plus 2 lebih dari akar 4x min 3. Nah, di sini kita pembahasannya diketahui akar 3x plus 2 lebih dari akar 4 min x. Maka bentuk tersebut akan terpenuhi jika fungsi x lebih dari sama dengan 0, yang A ya. Di mana 3x plus 2 lebih dari sama dengan 0, maka 3x lebih dari sama dengan min 2. Positif 2 kita pindahkan ke kanan ya, jadi min ya. Lalu untuk menghilangkan angka 3 dengan cara dibagi, dan x lebih dari sama dengan min 2 per 3. Nah, lalu yang angka selanjutnya masih sama, fx lebih dari sama dengan 0, dan di mana 4 dikurang x lebih dari sama dengan 0, maka kita pindahkan angkanya 4 ke kanan, menghasilkan min 4. Dan didapatkan min x lebih dari sama dengan min 4. Nah, di sini karena dia x-nya bernilai negatif, untuk menghilangkan negatifnya dengan cara dibagi min 1. Dan sini sudah didapatkan x kurang dari sama dengan 4. Karena tanda ketidaksamaannya berubah ya. Karena dia bernilai positif. Dari negatif ke positif tandanya juga berubah. Lalu syarat yang ketiga, di mana fungsi x kurang dari fungsi gx. Kita kuadratkan kedua ruasnya dan dihilangkan akarnya. Dan kita sudah menghilangkan akarnya dan didapatkan 3x plus 2 lebih dari 4 dikurang x. Dan kita samakan semua komponen dan didapatkan 3x ditambah x min x dipindahkan ke kiri menghasilkan positif 4 dikurang 2. Nah, angka 2-nya ini dipindahkan ke kanan ya, jadinya negatif 2. Lalu kalian operasionalkan 4x lebih dari 2 dan didapatkan x lebih dari 2 per 4. Karena menghilangkan 4 dengan cara membagi ya, bagi kedua ruasnya, dibagi 4. Nah, lalu kalian sederhanakan, didapatkan x lebih dari 1 per 2. Dari ketiga komponen ini kita iris dengan garis bilangan untuk memperoleh himpunan penyelesaian ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri yaitu min 2 per 3, lalu 1 per 2, dan di sini 4. Nah, karena x lebih dari min 2 per 3, maka dia mengarah ke kanan. Dan selanjutnya di sini ada 1 per 2 ya. Di sini ada 1 per 2, dia mengarah ke kanan karena dia bernilai lebih dari. Dan yang terakhir, yang sebelah kanan yaitu 4. Karena dia tanda ketidaksamaannya berubah, karena dari negatif x menjadi positif x, dan tandanya berubah menjadi kurang dari, maka tanda garisnya mengarah ke kiri. Nah, ketiga garis sudah kita tentukan arahnya semua masing-masing, dan kita sudah dapatkan semua garis saling terhubung di antara 1 per 2 dan 4 ya. Maka himpunan penyelesaiannya kita ambil x sedemikian 1 per 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 4. Kita ambil salah satu saja ya, karena min 2 per 3 sudah diwakili oleh 1 per 2 ya. Jadi himpunan penyelesaian ini kita ambil yang terdekatnya, dan ketiga garis sudah saling memenuhi atau sudah saling terhubung jadinya ya.
Kalau sudah saling terhubung, kita ambil yang terdekat dan kita arsir. Lalu selanjutnya, contoh soal yang kelima, di mana tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan akar min X plus 3 dikurang akar 2X plus 1 lebih dari 0. Pembahasannya, akar min X plus 3 lebih dari akar 2X plus 1. Di sini min akar 2X plus 1 kita pindahkan ke arah kanan, menghasilkan positif ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu di mana fungsi X lebih dari 0. Kita lihat ya, di mana fungsi X-nya itu min X plus 3 lebih dari 0, maka min X lebih dari sama dengan min 3. Angka 3 dipindahkan ke kanan menghasilkan min ya. Karena kita ingin menghilangkan min di setiap ruasnya dengan cara pembagian. Dibagi min 1 ya. Kita bagi setiap ruasnya dan didapatkan X kurang dari sama dengan 3. Tanda ketidaksamaannya berubah. Lalu syarat yang kedua, di mana fungsi Gx lebih dari 0. Gx-nya itu 2X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Maka 2X lebih dari sama dengan min 1. Angka satunya kita pindahkan ke kanan menjadi min. Dan untuk menghilangkan 2, kita bagi 2 setiap ruasnya. Dan didapatkan X lebih dari sama dengan min 1 per 2. Lalu syarat yang ketiga, yaitu fungsi X lebih dari fungsi Gx. Nah, di sini akarnya sudah menghilang ya, karena kita mengkuadratkan kedua ruasnya dan akarnya menghilang dan didapatkan min X plus 3 lebih dari 2X plus 1. Nah, kita samakan komponennya. Min X dikurang 2X lebih dari 1 dikurang 3. Lalu dioperasionalkan min 3X lebih dari min 2. Nah, di sini min 3 kita bagi sama dengan min 3. Maka didapatkan X kurang dari 2 per 3. Tanda ketidaksamaannya berubah. Nah, langkah terakhir yaitu kita buat irisan dari 3 persamaan. Nah, di sebelah kiri, paling kiri, di mana min 1 per 2 dia bernilai lebih dari ya, maka dia mengarah ke kanan. Lalu diteruskan oleh 2 per 3 bernilai kurang dari, maka dia bernilai ke kiri. Dan yang terakhir di sebelah kanan 3, dia mengarah ke kiri karena dia sifatnya kurang dari sama dengan X. Nah, ketiga garis bilangan sudah menentukan arahnya dan didapatkan di mana titik ketemunya atau irisannya di antara min setengah dan 2 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya dari ketidaksamaan tersebut yaitu X sedemikian min setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 2 per 3. Lalu kita bahas soal yang berikut, di mana di sini ada akar X min 2 kurang dari 3. Syarat yang perlu dan cukup adalah tadi ya, di mana fungsi X lebih dari 0 ya. Dan X min 2 lebih dari 0, maka X lebih dari sama dengan 2. Karena min 2 dipindah ke kanan. Lalu yang kedua, di mana fungsi X kurang dari A kuadrat. Kita lihat X min 2 kurang dari 3 kuadrat. Ya, di mana kedua ruasnya dikuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Dan didapatkan X min 2 kurang dari 9.
Di sini min 2 dipindahkan ke kanan menghasilkan 2. Jadi 9 ditambah 2, 11. Maka X kurang dari sama dengan 11. Lalu langkah selanjutnya dengan cara kita mengiris 1 dan 2 persamaan yang kita cari tadi. Di mana ada titik 2 bernilai lebih dari sama dengan X, maka dia bernilai ke kanan, dan titik S atau titik 11 ya, dia bernilai kurang dari, maka dia titiknya mengarah ke kiri. Nah, kedua titik ini sudah membentuk irisan. Kita lihat di layarnya, yaitu membentuk sebuah kotak ya, irisan itu. Dan didapatkan 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 11. Kita bahas ke contoh soal yang cerita ya. Di mana yang C ini penerapan ketidaksamaan irasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep ketidaksamaan irasional juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat aja di contoh soal 10. Pada kejuaraan panahan, sebuah anak panah melesat di udara selama T detik dengan panjang lintasan dalam meter. Ditentukan oleh persamaan S dalam kurung T sama dengan akar T kuadrat min 7T ditambah 20. Jika panjang lintasan yang dilalui anak panah sampai ke sasaran sekurang-kurangnya 8 meter, tentukan nilai T yang memenuhi ya. Nah, pembahasannya ya. Panjang lintasan sekurang-kurangnya 8 meter, berarti S dalam kurung T harus lebih besar atau sama dengan 8. Dengan demikian diperoleh S dalam kurung T lebih dari sama dengan 8. Dan persamaan yang diketahui yaitu akar T kuadrat min 7T ditambah 20 lebih dari sama dengan 8. Nah, di sini bentuk tersebut akan dipenuhi jika kita mencari D-nya ya. D-nya itu kita lihat di definisi atau di A, T kuadrat min 7T ditambah 20 lebih dari sama dengan 8. Dari bentuk tersebut diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 7, dan C-nya sama dengan 20. Untuk mencari D-nya yaitu dengan rumus sama dengan B kuadrat min 4 kali A dikali C. Dan didapatkan min 7 A kuadrat min 4 dikali 1 dikali 20. Min 7 kuadrat yaitu 49, min 4 dikali 1 dikali 20 yaitu min 80. 49 dikurang 80 menghasilkan min 31 kurang dari 0. Jadi oleh karena itu A lebih dari 0 dan D kurang dari 0, D-nya yaitu negatif ya, min 31 ini, maka bentuk tersebut selalu terpenuhi karena definitnya positif. Lalu langkah selanjutnya yang B, di mana mengkuadratkan kedua ruasnya. Dan untuk menghilangkan akarnya kalian cukup kuadratkan semua ruasnya ya. Dan akarnya sudah hilang dan didapatkan T kuadrat min 7T ditambah 20 lebih dari sama dengan 8 kuadrat. Nah, T kuadrat min 7T ditambah 20 lebih dari sama dengan 64, 8 kuadrat ya. 64 dipindahkan ke kiri menghasilkan min 64 dan dioperasionalkan min 44. T kuadrat min 7T min 44 lebih dari sama dengan 0. Ini difaktorkan saja. Lalu didapatkan T min 11, T ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu dibuat titik pembuat nolnya, di mana T min 11 sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 11. Dan yang kedua, T ditambah 4 sama dengan 0, maka T sama dengan min 4. Nah, di sini karena lebih dari sama dengan 0, kita masukkan saja ya. 12 dikurang 11 maka menghasilkan 12 dikurang 11 1 ya. Jadi dia bernilai positif, dia mengarah
ke kanan. Dan di sini 5 ditambah 4 ini kita revisi ya. Kenapa dia 11-nya mengarah ke kanan dan min 4-nya mengarah ke kiri? Dikarenakan 11-nya ini bernilai positif, maka dia mengarah ke kanan. Dan di sini min 4 mengarah ke kiri karena dia bernilai negatif. Lalu kita iris dari A dan B. Dengan demikian diperoleh yaitu T kurang dari sama dengan min 4 tidak memenuhi karena nilai T selalu positif. Jadi nilai T yang memenuhi adalah T lebih dari sama dengan 11. Jadi yang hasilnya itu T lebih dari sama dengan 11 yang memenuhi. Kita lanjut saja ke contoh soal yang terakhir. Sebuah sepeda melaju di jalan raya selama T detik dengan panjang lintasan dalam meter ditentukan oleh persamaan berikut. Di sini S dalam kurung T sama dengan akar T kuadrat minus 10T ditambah 40. Jika panjang lintasan sepeda kurang-kurangnya adalah 4 meter, tentukan nilai T yang memenuhi. Di sini ada S dalam kurung T lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan akarnya yaitu dengan cara dikuadratkan setiap ruasnya. Maka didapatkan T kuadrat minus 10T ditambah 40 lebih dari sama dengan 16. Dan di sini 16 kita pindahkan ke kanan atau ke kiri ya, maaf ya. Menghasilkan negatif 16. Dan dioperasionalkan yaitu 24. T kuadrat minus 10T ditambah 24 lebih dari sama dengan 0. Di sini kalian faktorkan. T min 6, T sama dengan kurang 4. Lebih dari sama dengan 0. Dan didapatkan pembuat nolnya yaitu T kurang dari sama dengan 4 atau T lebih dari sama dengan 6. Nah, di sini syarat tambahannya ya T kuadrat min 10T ditambah 40 lebih dari sama dengan 0 selalu terpenuhi ya. Karena T kuadrat min 10T ditambah 40 definit positif. A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Kenapa D-nya kurang dari 0? Kita coba ya. Dimana A-nya itu 1 kuadrat, A-nya 1, B-nya itu min 10, C-nya yaitu 40. Kita masukkan ke rumus D sama dengan A kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikali BC. Nah, 1 kuadrat yaitu 1 dikurang 4 dikali min 10 yaitu min 40. Min 40 dikali C yaitu 160. 1 kuadrat dikurang 160 menghasilkan 159. Maka D-nya kurang dari 0. Maka dia definit positif. Dengan demikian nilai T yang memenuhi yaitu karena dia definit positif maka T-nya kurang dari sama dengan 4 atau T lebih dari sama dengan 6. Kita ralat ya. Untuk rumus D-nya itu di mana B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Dan di mana B-nya itu 10 kuadrat min 10 yaitu jadi 100 ya. Dikurang 4 dikali 1 dikali 40. Dan didapatkan 100 dikurang 160. Maka menghasilkan negatif 60. Maka syarat definit positif D kurang dari 0 terpenuhi. Maka didapatkan nilai T yang memenuhi karena dia bernilai positif, 4 dan 6-nya bernilai positif, dan yang memenuhi nilai T-nya yaitu 4 atau 6 detik. Oke, sekian dari pembahasan kita tentang materi ketidaksamaan irasional. Semoga bermanfaat.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.